warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Salwa Zakira dari kelas 10 DKP 1. Oke, di sini saya ingin mewawancarai salah satu orang tua saya dengan materi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Sekarang saya sedang bersama abah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mbah, perkenalkan nama abah siapa, nama pian? Nama saya Ahmad Bayaki, orang tua dari Syifa Salwa Zakira. Apa Anda tahu tentang pelanggaran HAM? Saya tidak tahu masalah HAM atau kurang mengetahui gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan apa sih pelanggaran HAM itu. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelompok orang yang dijamin tidak akan memperoleh hukum yang adil dan benar. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelanggaran HAM yang sudah saya jelaskan? Menurut saya masalah HAM ini perlu adanya sosialisasi masyarakat, khususnya dari aparat kepolisian, aparat hukum dan HAM, untuk memberitahukan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih tahu, lebih paham apa itu HAM, gitu ya. Mengapa pelanggaran HAM harus diberitahu kepada masyarakat? Karena kalau tidak diberitahu ke lapisan masyarakat, terutama masyarakat awam atau orang bawah, itu semakin tahun semakin meningkat terjadinya pelanggaran HAM, baik itu di masyarakat ataupun di sekolah-sekolah ataupun di kantoran atau ya di mana saja. Itu mungkin bisa terjadi. Di mana saja yang Anda tahu pelanggaran HAM itu bisa terjadi? Pelanggaran HAM itu bisa terjadi di mana-mana. Baik itu di pasar, baik itu di sekolah, di jalan, di perkantoran, dan di mana saja bisa terjadi itu. Oke. Kapan kasus pelanggaran HAM yang sudah ada terjadi di Indonesia? Sepengetahuan saya, dulu ya, pernah terjadi pelanggaran HAM yang terbesar. Itu bagi pendapat saya ya. Dulu di Bom Bali, Bom Riot, dan sekarang ini terdengar juga ya dari Papua gitu ya, katanya itu pelanggaran HAM banyak sana terjadi katanya. Itu cuman saya lihat dari media sosial gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama ulun Monika Aisyah Sucirianti dari kelas 10 DKP 1. Perkenalkan, nama pian siapa, dari siapa nih ulun? Nama ulun Dahlina Wati, nenek dari Monika Aisyah Sucirianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pian ketahui tentang pelanggaran HAM? Kare tahu, coba jelaskan Pak pian. Saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM atau disebut hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan pian yang sudah ulun jelaskan tadi? Ya, sudah mengerti. Mengapa setiap individu perlu memiliki hak asasi manusia? Karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Kapan pertama kali manusia memiliki hak asasi manusia? Manusia memiliki hak sejak berada di dalam kandungan.
di mana setiap orang boleh mendapatkan haknya. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan hak? Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri dari kelompok 3 ingin mewawancarai Bapak siapa? Pak Ali. Bapak Ali tentang kewajiban dan hak. Jadi Pak, apa sih yang dimaksud kewajiban dan hak? Kewajiban itu adalah kita sebagai konsumen itu mempunyai hak yaitu untuk dilayani, sedangkan kewajiban sebagai konsumen adalah membayar. Terus mengapa kewajiban dan hak harus seimbang? Karena itu butuh keadilan supaya adil. Kalau misalnya kita diberi hak tapi nggak diberi kewajiban, nggak adil. Kewajiban warga negara menjadi tanggung jawab siapa menurut Ian? Kewajiban warga negara ya. Kalau menurutku kewajiban warga negara itu kita adalah ini wajib bagi warga negaranya seorang. Masalahnya kita wajib membela negara. Salah satu contohnya. Bagaimana misal warga negara tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya? Berarti itu. Jadi warga negara yang nggak baik. Terus kapan kita dapat memperoleh hak warga negara? Sejak kita lahir sudah menjadi hak warga negara Indonesia. Sejak kita lahir. Yang tahu di mana hak dan kewajiban warga negara dicantumkan? Wah, itu di Undang-Undang Dasar tapi pasalnya saya nggak tahu. Jadi hak dan kewajiban warga negara dicantumkan di pasal 27 ayat 3. Oh iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari kelas 10 DKP 1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas wawancara dari kelompok 5. Ulun je waktu SD 1. Apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara? Berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, wajib bersikap adil dan membela kebenaran. 2. Bagaimana kedudukan tiap warga negara dan bidang-bidang kehidupan berbangsa dan bernegara? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 3. Dalam kehidupan sehari-hari ada hak yang harus Anda peroleh serta kewajiban yang tidak boleh diingkar sebagai warga masyarakat. Peduli terhadap lingkungan, pemenuhan kewajiban pajak, membantu sesama. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 3P 1 ingin mewawancarai mahasiswa. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Bagaimana cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu saling tolong-menolong antar sesama, menerima dan menghormati keyakinan agama orang lain tanpa membedakan, menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui di Indonesia, dan menjalin tali silaturahmi yang baik dalam lingkungan bermasyarakat. Dari mana asal mula semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu dari Empu Tantular, adalah penyair terkemuka dalam sastra Jawa klasik abad ke-14. Mengapa kebudayaan Indonesia menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu karena kunci dari kesuksesan yang mereka percayai berawal dari perbedaan ragam dan kebudayaan yang ada. Kapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam lambang NKRI yang berbentuk Pancasila? Ketika merancang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana terdapat aturan mengenai Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa maupun negara Indonesia. Yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1950 Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi dari kelas TKP 1, ingin mewawancarai mahasiswa. Apa saja contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika? Contoh penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika yang baik yaitu bentuk kerjasama dalam keluarga, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bersikap rasis dan mengucilkan karena perbedaan suku, marga maupun agamanya. Siapa yang pertama kali mengucapkan Bhinneka Tunggal Ika adalah? Tokoh nasional yang pertama kali mengucapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Di mana terdapat aturan mengenai Bhinneka Tunggal Ika sebagai penutupan bangsa maupun negara Indonesia? Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia. Kapan dan di mana istilah Bhinneka Tunggal Ika ditemukan? Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pertama kali pada abad 14 pada masa Kerajaan Majapahit dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Apa Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada Garuda Pancasila? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat berbagai keberagaman seperti keberagaman budaya, suku, bahasa, kepercayaan, ras hingga agama. Bagaimana hubungan keberagaman dengan persatuan? Persatuan di atas keberagaman merupakan usaha untuk menjaga integrasi bangsa.